durian dan mangga yang akan dibelikan. Uang yang dibelanjakan adalah sebanyak 3.500. Nah, harga kita anggap ini durian X, durian Y ya, durian Y, mangga X. Nah, harga mangga itu 500. Terus katanya harga durian juga 500. Terus dia punya uang itu 3.500. Kemudian misal berapa jumlah kombinasi yang dapat dibelanjakan. Kemudian yang C itu grafik. Bagaimana grafiknya? Itu ya. Nah, baru kita jawab. Yang A itu UM atau MU. MU ya, MU di sini MU, kita masukkan aja di sini MU-nya. Nah, mencari MU kemarin Q2 dikurang Q1 dibagi TO2 dikurang TO1 dibagi Q2 dikurang Q1. Jadi ini 460 dikurang 250 itu berapa? 210 ya. 210 ini 2 kurang 1, 210 dibagi 1, maka hasilnya di sini 210. Terus selanjutnya di sini 630 dibagi 400 dikurang 460 hasilnya 170. Kemudian di sini dikurang lagi 760 minus 30 hasilnya 130. 850 itu 90. Terus 900 dikurang 850 hasilnya 50. Ini hasilnya 50 ya. Lip gloss tapi matte. Tolong suaranya siapa ya? Ada 6. Aisyah hambur beras. Nah, kemudian baru yang nilai mangga. Yang mangga ini kosong masih. Terus 650 dikurang 370 itu 280. Terus ini 200. Kemudian 900 dikurang 850, 130. 1050 dikurang 50, 70. Kemudian 1070 dikurang 1050, 20. Nah, jadi sudah diketahui ya untuk MU itu ada di tabel. Kemudian yang B. Yang B ini ditanyakan berapa ya yang dapat dibeli, mangga yang dapat dibeli, durian yang dapat dibeli kalau dia punya uang 3.500. Berapa? Nah, yang B langsung aja di sini. Sini yang B ya. Yang B ini dia tadi punya uang 500. Harganya si PX 500 ditambah 500 di sini ya. Di sini 3.500. Jadi berapa X yang bisa dibeli, berapa mangga yang bisa dibeli, berapa Y yang bisa dibeli,
dengan uang 3.500. Artinya gini, ketika dia belanja X, dia beli mangga, dia beli durian dengan harga 500, sama-sama 500, dia akan menghabiskan uang 3.500. Nah, ini persamaannya kan. Baru dari persamaan ini, lalu kita bagi, karena kan terlalu besar ya. Ini 500 bagi 500, ini juga bagi 500, ini bisa X, ini Y, habis ya. Terus si 3.500 juga dibagi 500, itu hasilnya 7. Jadi Y di sini sama dengan 7 dikurang X. Kita sudah menemukan. Jadi ketika dia membeli Y itu adalah 7 dikurang X ya. Jadi kita bikin tabelnya, tabel kombinasinya. Kalau dia beli Y-nya sama dengan 1 ya, Y tabel ya. Berarti dia beli X di sini berapa? Nah, saya contohkan 1 ya. Berarti kalau dia Y-nya 1, berarti dia harus 7 dikurang 6. Ini kan, karena di sini 1. Yang namanya 1 berarti 7 dikurang 6. Karena rumusnya tadi Y adalah 7 dikurang X. Berarti untuk kalau dia beli 1Y, berarti di sini 7 harus 7 kurang 6. Berarti si X itu 6. Nah, X 6. Lalu kalau dia beli Y-nya 2, di sini 2. Ya, 2 berarti di sini harus 7 dikurang 5. Berarti si X 5. X 5 ya. Dan seterusnya. Di sini kalau dia beli 3, berarti di sini si X 4. Kalau dia beli 4 Y, berarti di sini 3 karena jumlahnya 7 kan. Kemudian kalau dia beli 5 apa tadi? Y tadi apa ya? Y ingati durian ya. Beli 5 durian berarti dia bisa beli 2 mangga. Kalau beli 6 durian berarti dia bisa beli 1 mangga. Nah, ini hasil kombinasinya. Pertanyaannya tadi yang mana gitu? Yang mana yang akan dia pilih? Kira-kira yang mana? Nah, kita harus menentukannya nanti dari nilai guna total atau total TU. Nah, nilai guna totalnya, coba kita lihat ya. UT atau total UT atau total TU. Kalau dia beli 1Y, 1Y, kalau di sini 1Y berarti 250. Nah, nilai gunanya 250. Kalau dia beli 6X, kita lihat di sini 6X. Nah, lihat di sini 6X itu 1070. 1070. Lalu kita tambahkan 10 tambah 1070 ditambah 250, 1070 tambah 250, hasilnya 1320. Lalu kalau beli 2Y berapa di sini? 460. Kalau beli 5X, 1050. Berarti 1050, 1050 ditambah 460, hasilnya berapa? 1510. Lalu bagaimana dengan 3? 3X, 3Y 630. Kalau beli 4X itu 980. Nah, 980 ditambah 630 hasilnya 1610. Kalau 4Y
4Y itu 760, terus 3X 850 ditambah 760 hasilnya 1610. Kemudian kalau 5 itu 850, kalau 2X 650. Nah, berarti 650 tambah 850 hasilnya 1500. Lalu kalau 6 di sini 900, kalau 1 ini 370 nilai gunanya totalnya. Berarti 900 ditambah 370 hasilnya 1270. Nah, setelah kita hitung, kita dapat nilai kepuasan tertinggi. Mengkombinasi yang mana? Ada 2 nih. Ada yang ini sama nilainya. Berarti si konsumen tadi jadi no. Jadi konsumen dapat jadi konsumen itu dapat jadi hang deh. Oh iya. Jadi konsumen itu bisa memilih 3 atau 4. 4 atau 3. Bisa 3 durian atau 4 mangga, atau 4 durian 3 mangga, karena sama-sama memberikan nilai kepuasan yang sama gitu, yang tinggi. Kalau misalkan yang paling tinggi cuma ada 1, ya sudah, tinggal itu ya, tinggal pilih yang paling tinggi. Nah, jadi ini bisa dipilih antara 2 ini. Lalu pertanyaan yang nomor 3, yang C, yaitu grafik. Grafik itu ada di contoh halaman nomor halaman 156. Tadi diminta apa ya? Lukiskan grafik nilai guna total dan marginal untuk buah durian dan mangga. Jadi dibikinkan grafiknya. Nah, untuk yang pertama dulu nilai guna total. Nilai guna total untuk grafiknya itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini misalkan di sini kuantitas dari mangga, di sini nilai guna totalnya. Kita ambil dari mana? Berarti kita ambil dari TO atau di sini nih. Nah, kita terus ya, ini durian dulu ya. Durian kalau 1 itu 250. Kalau 2 460. Dan kalau 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kalau 6 di sini 900 ya. Anggap ini 900. Nah, jadi ini titik-titiknya. Lalu kita hubungkan. Ini nanti kalau TU ini sifatnya nanti dia akan turun seperti ini. Nah, itu untuk nilai guna total. Kemudian kalau yang nomor 2 itu yang marginal. Sama ya, yang marginal juga M. Juga di sini ada MU. Diambilnya dari yang nilai yang mana? Dari
dari nilai yang ini. Dari nilai MU ada 210, 170, 200, kalau 1 210, kalau 2 berapa tadi, 170, dan terakhir kalau dia 6 tadi berapa nilainya? 50 ya. 50. Jadi gini. Set. Dan terakhir ada 6. Nah, ini sistem grafiknya marginal utility. Nah, kalau kita ambil garis, maka bentuknya seperti ini. Ini kalau rapi bagus harusnya ya. Nah, ini adalah kurva UT. Ini atau TO aja ya. Kalau di buku kan TO ya. Di sini kurva MU. Di sini total utility, di sini ada marginal utility. Sini ini untuk mangga. Mangga apa durian? Sorry. Durian ya. Saya mau ngambil nilai durian tadi. Jadi terus ini durian di sini. Nilai durian. Nah, itu tadi nomor 1 selesai. Yang pertama kita cari dulu MU-nya dengan cara pengurangan tadi, kemudian baru kita mencari harga apa kombinasi, lalu yang terakhir baru membuat grafik. Nah, itu yang nomor 1. Lalu yang soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu mengenai seorang konsumen ingin membeli makanan dan pakaian untuk dirinya dan keluarganya. Harga makanan adalah 600. Diketahui dulu nih. Harga makanan PM itu 600. Terus harga sehelai pakaian, harga P pakaian itu 6.000. Kemudian nilai guna total yang diperoleh mengkonsumsi makanan dan pakaian seperti di bawah ini. Lalu ada tabelnya. Di sini untuk makanan, satunya tadi untuk pakaian. Untuk makanan sama pakaian. Unitnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, sama pakaian juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai UT-nya atau UT terus ya, TU-nya di sini 600, kemudian 1100, diketahuinya 1500, 1800, kemudian 2000. Kemudian kalau yang pakaian di sini nilai guna totalnya 14.000, 24.000, kemudian 30.000, 32.000, dan yang terakhir 30.000. 30.000. Nah, yang pertanyaannya adalah ditanyanya A, MU-nya. B, yang ditanya misalkan pendapatannya itu adalah 27.000, berapa yang bisa dibeli? Terus yang C, jika M-nya naik jadi 38.500 dan harga pakaian naik jadi 12.000, maka gabungan mana yang akan dipilihnya? Oke, kita jawab. Kita jawab ya.
Nah, di sini ada TU, di sini MU. MU-nya masih sama cara menghitungnya, dikurang. Nah, ini dikurang. Ini juga. Nah, di sini 1100, berarti di sini 500. Sorry. 500, kemudian di sini 400, 1800, 300. Oh, ini 2000 ya. 2000 dikurang 1800, hasilnya 200. Kemudian yang ini kita kurangkan, 24.000 dikurang 1.400, itu ada 10.000. Kemudian yang ini ada 6.000. Aduh, salah lagi. Nah, di sini 6.000. Terus yang ini 32.000 dikurang 30.000, 2.000. Yang ini 30.000 dikurang 32.000 minus 2.000. Nah, sudah terjawab. A ada di tabel. Terus yang B. Nah, di sini yang B menjawab B. B tadi diketahui uangnya 27.000. 27.000. Terus harga barang M itu 600, atau makanan tadi 600. M 600 ditambah pakaian 6.000 sama dengan 27.000. Jadi berapa jumlah makanan dan pakaian jika ada punya uang 27.000? Nah, ini karena ada pecahan, kita bisa bagi 600 bagi 600, hasilnya M, tambah 6.000 dibagi 600, hasilnya 10. P10. Terus 27.000 dibagi 600, hasilnya 45. Dibagi 600 ya. 600 bagi 600. Ini pembaginya. Kemudian M plus P10 sama dengan 45. Berarti untuk mencari M itu berarti 45 dikurang P10 atau 10P ya. 10P. Nah, ini persamaannya. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan ke tabel. Bagaimana kalau misalkan membeli M-nya 1? M-nya 1. Berapa si P? Kita lihat, ini berapa si P? Berapa si P kalau M-nya 1? Berarti di sini kalau M-nya 1, berarti di sini 45 dikurang 44. Harusnya 44. 44 sama dengan 10P. Berarti si P sama dengan 4,4. Karena 44 dibagi 10. Nah, gitu ya. Berarti ini 4,4. Kemudian kalau 2 berarti 4,3. Karena kan di sini harus 45, kalau di sini 2 berarti di sini 45 dikurang 43. Kalau di sini 3 berarti 45 dikurang 42. Kalau 4 berarti 4,1. Terus kalau 5 berarti 4. Terus kalau dia 6, kalau beli makanan 6 berarti di sini 3,9. Nah, itu. Lalu lihat di sini. Di sini makanan ya. Kita mau menghitung nilai guna misalkan.
Tapi mungkin nggak sih kita menghitung nilai guna? Kita kayak seperti yang di awal tadi yang ini. Nah, yang mana? Nih, total TO-nya kita mau ngitung. Kita lihat dulu, oh ternyata ini pecahan. Ya ini meskipun ini bulat, ini pecahan. Desimal ya maksudnya. Kalau desimal, mungkin nggak sih kita beli pakaian 4,4? Mungkin nggak kita beli pakaian 4,3? Masa iya kita beli pakaian 4 lembar, terus yang satunya cuma lengan sebelah 4,1? Atau ini beli 3 baju, kemudian yang satunya belum ada kancingnya atau belum ada lehernya, belum ada macam-macamnya? Nggak mungkin kan? Jadi yang paling mungkin adalah 5 makanan sama 4 pakaian. Dan kita lihat tadi harga makanan di sini berapa? Harga makanannya 600, pakaiannya 6.000. Berarti ini 5 dikali 600, 4 dikali 6.000. Ya, kan uangnya tadi 27.000. 5 dikali 6 itu sama dengan 3.000. Lalu 4 kali 6, 24.000. Lalu kita tambahkan, maka hasilnya 27.000. Nah, jadi dengan uang 27.000 dia bisa membeli 5 M plus 5 makanan plus 4 P. Nah, itu terjawab yang nomor B-nya, ya, huruf B-nya. Lalu yang ketiga apa ini? C. Terus yang selanjutnya itu C. C katanya M-nya jadi 38.500. 38.500. Lalu si PP harga ini berubah jadi 12.000. 12.000 P. Si M tetap. M berapa M-nya? M lagi. Iya, mangganya berapa? PM-nya tetap 600 mangga. Nah, kita ini lagi yang kayak tadi. Nih, seperti yang ini. Dibagi 600, bagi 600, bagi 600. Di sini hasilnya 600 jadi M plus berapa ini? 2 ya. 20 P sama dengan 38.500 dibagi 600. Hasilnya 64,1. Nah, kita bulatkan menjadi 64. Ya. Karena kita berikan yang satu dulu. Kemudian berarti kalau kita membeli M, berarti M itu adalah 64 dikurang 20 P. Gitu. Lalu kita cari lagi, di sini M sama P. M sama P ya. Kalau beli M-nya 1, berarti kalau kita beli M-nya 1, di sini 64 sorry ya. 64 dikurang 63. Nah, si 63 ini adalah 20 P. Berarti CP adalah 63 dibagi 20. 63 bagi 20 hasilnya 3 sama dengan 3,15. Nah, di sini 3,15. Nggak mungkin berarti nih. Terus kalau 2 nanti di sini 3,1. Kalau 3 di sini 3,05. Nah, kalau 4 di sini baru ada 3. 5 2,95 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Lalu yang mungkin diambil ya cuma ini.
Karena nggak mungkin ya kita beli pakaian 3, terus satunya kita cuma beli lengannya aja sebelah, nggak mungkin. Nah, jadi ini 4, ini 3. Lalu, apa namanya, harganya tadi si M4 dikali 600, si pakaian tadi naik dia, awalnya 6.000 jadi 12.000 kan. Lalu di sini 2.400 ya. Terus ini 36.000. 36.000. Hasilnya 438. 400. Sedangkan dia punya 38.500. Berarti ada plus 100. Nah, 100 ini itu yang bisa ditabung oleh konsumen. Karena pertanyaannya itu berapakah sisa pendapatannya yang dapat ditabung? Ada 100 rupiah. Tapi keluar dari pasar langsung ketemu tukang parkir 2.000 ya. Jadi minus 1.900 dong. Jadi dia punya 100. Dari tadi ini kan 38.400, dia punya uang 38.500. Nah, itu contoh yang ordinal, yang cardinal utility. Kemudian selanjutnya untuk nomor 3 dan 4 itu yang cardinal utility. Ya. Halaman 185. Nah, kalau ini sih lebih mudah. Halaman 185 soal yang nomor 1, 2, 3. Nah, ini nomor 3 ya. Kita udah masuk cardinal utility. Nah, katanya konsumen ingin membeli mangga dan durian dengan harga 2.000. Harga mangga itu 2.000. Kemudian harga durian PD, harga durian 4.000. Diketahui ya ini. Diketahui. Kemudian si konsumen punya uang itu 40.000. Berdasarkan pemisal diketahui di atas, ditanya, yang ditanyanya A, itu garis budget line atau BL, garis anggaran. Terus yang selanjutnya B-nya itu, apabila harga durian turun menjadi 2.500, bagaimana BL-nya? Terus yang C, kalau uang konsumen M menjadi 80.000, BL-nya bagaimana? Nah, ini yang nomor 1. Baru kita jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana budget line atau garis anggaran dari yang diketahui tadi? Jadi dia punya uang 40.000 ya. Kalau dia beli mangga, berarti kalau uangnya 40.000 di harga mangga 2.000. Nah, berarti dia di sini bisa dapat mangga 40.000 dibagi 2.000, dapat 20 mangga. Terus kalau durian 40.000 dibagi 4.000. Dia dapat 10 durian. Lalu bagaimana BL-nya? Ya sudah, tinggal dilukis aja. Di sini mangga, di sini durian. Dengan uang 40.000, dia punya 10, 20. Dia bisa beli 20 mangga dan dia bisa beli 10 durian. Ini 20, 30. Ya. Jadi, ini garis budget lainnya ini. Ini daerah yang si konsumen tadi bisa beli.
Ini daerahnya yang saya arsir. Karena percampuran barang di sini itu masih bisa dia beli, ya. Tetapi kalau di daerah yang di luaran ini nggak bisa. Nah, ini garis budget lainnya dengan kondisi tadi. Lalu pertanyaan nomor 2, katanya harga durian turun jadi 2.500. Berarti ada perubahan di durian sini. Nah, di sini 40.000 dibagi 2.500. Berarti dia bisa beli berapa tuh? 40.000 dibagi 2.500. Dia bisa beli 16 durian. Karena harga duriannya akan turun. Oh. Sorry. Nah, tadi mangga tetap 20, tapi duriannya bisa nambah. Nah, maka kita garis di sini 10, di sini kemungkinan 16 ada di sini ya. Berarti titiknya ada di sini. Nah, berarti garis budget lainnya jadi berubah jadi melebar. Nah, ini yang saya arsir ini adalah garis di mana si konsumen bisa membeli. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana perubahan yang terjadi atas garis anggaran apabila harga durian turun. Kalau harga durian turun, maka garis anggaran akan naik ke arah kanan atas. Ya. Terus itu tadi pertanyaan nomor 2. Bagaimana perubahan yang terjadi ke atas garis anggaran apabila harga mangga dan durian menjadi separuh dari harga semula? Katanya ini mangga jadi 1.000, si durian jadi 2.000. Tinggal dihitung aja ya. Ini diganti jadi 1.000, ini jadi 1.000 mangganya, terus si durian diganti jadi 2.000. Ini berapa? Nanti berarti sini 40. Di sini jadi 20. Nah, mangga jadi 40, 30, si durian, nah 40 ya. Kemudian durian menjadi 20. Berarti garis anggarannya naik lagi. Nah, ini daerah yang baru. Daerah yang soal nomor B. Terus soal A sudah kejawab, B sudah kejawab. Soal C. D lagi nih. Oh, ternyata ada D ya. Gimana kalau pendapatannya meningkat menjadi 80.000? Apa yang terjadi? Ya tinggal diganti aja. Mangga 80.000 dibagi 2.000, terus si durian 80.000 dibagi 4.000. Ini 40, di sini 20. Ya, dia bisa 40 mangga, di sini bisa beli 20 durian. Ya, gitu ya. Jadi dengan peningkatan harga turun atau pendapatan naik, itu bisa mengakibatkan garis BL budget line itu bergeser ke kanan atas. Nah, ini kesimpulan dari jawaban tadi. Kemudian yang terakhir, ini mudah menurut saya karena tinggal membagi kemudian masukkan ke tabel. Lalu nomor 4, soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini sudah gabungan ya. Jadi ada tabel 1, ini makanan.
Yang satu pakaian. Ini tabel 1, ini tabel 2. Di sini makanan. Di sini juga ada pakaian. 80, 40, 20, 15. Di sini 20. Sorry. 20, 15, 10, salah. 20, 25, 30, 35. Kemudian di sini 60, 40, 20, 15. Ini 1, 2, 5, 10. Jadi ada tabel 1 sama tabel 2. Diketahui ya. Kemudian lukis kedua kurva kepuasan tersebut. Lalu kita lukis nih. Pertanyaannya kan yang nomor 1 itu dijawab, lukislah kurva kepuasan sama. Kita lukis. Kalau contohnya itu ada di halaman 171. Kita lukis dulu deh yang tabel 1 itu kita tulis dengan kode U1. U1, U1. Terus ini U2. Ya, U1 di sini pakaian. Di sini pakaian. Di sini makanan. Lalu kita ini makanannya dari 15, pakaiannya 35. 35 kita anggap di sini. Terus makanannya 15. Titiknya di sini. Terus kalau makanannya 20, pakaiannya 30. Ada di sini. Kalau 40 makanan, ada 25 pakaian. Sini. Kalau 80, ada 20. Nah, ini kita ambil garis. Enggak baju ini rata ya. Nah, ini U1. Lalu yang U2, makanannya 60. 60, dia dapat 1. Nah, ini kasihan banget ya. Berarti 1 di sini. Terus kalau 40 dia dapat 2. Kalau 20 dapatnya 5. Kalau 15 dia dapatnya 10. Nah, lalu kita garis. Nah, ini U2. U1 itu tabel 1, U2 itu tabel 2. Pertanyaannya sudah, nomor 1, lukiskan kedua kurva. Sudah, kita lukis. Terus B, pertanyaan yang B, katanya gini, misalkan pendapatan konsumen 80.000, kemudian harga makanan adalah makanan tadi harganya di M ya. PM-nya 1.000. Kemudian harga pakaiannya 8.000. Dalam grafik untuk menjawab pertanyaan lukislah anggaran. Nah, kalau anggaran lebih enak ya karena dia punya M 80.000 uangnya. Berarti kalau mau beli makanan
80.000 dibagi 1.000. Hasilnya berarti dia 80 makanan. Kalau pakaian 80.000 dibagi si 8.000. Hasilnya 10. Berarti dengan garis anggarannya adalah di pakaian 10. Nah, 10 tadi di mana ya? Di sini ya. 10. Kemudian di makanan 80. Lalu kita ambil garis, anggap aja 10 di sini ya. Ambil sebuah garis. Nah, jadi sudah masuk pada kombinasi makanan dan pakaian mana konsumen mencapai kepuasan maksimum. Nah, di sini harusnya kalau ini lukisan atau grafik saya menggambar dengan benar, harusnya ada di sini. Ada satu titik pertemuan. Misal di sini ya. Misal titiknya ada di sini nih. Misalkan 20,10. Jadi kalau itu benar, nanti dia berada kombinasi yang mencapai maksimum itu adalah 20 makanan plus 10 pakaian. Nah, ini contoh aja ya, maksudnya karena saya kan menggambarnya nggak jelas nih, harusnya ada satu titik pertemuan gitu. Karena ini udah gabungan, yang satu kurvanya U, kepuasan ini, kemudian yang satunya garis BL, garis budget line, lalu digabung, nanti digabung, ketemu pertemuan, salah satu titik pertemuan, nah itu adalah titik kepuasan konsumen. Pada titik berapa, pada titik kombinasi berapa, makanannya berapa, si pakaian berapa. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana keseimbangan konsumen apabila harga makanan turun 800, makanan katanya turun dari 1.000 menjadi 800. Kemudian harga pakaian naik menjadi 10.000 yang awalnya 8.000. Tinggal kita ganti aja. Ya. Tinggal kita ganti di sini 80.000 dibagi 800. Kemudian di sini 80.000 dibagi 10.000. Ini budget line garis kedua. Ini dapatnya 10. Ini ya 10 nggak sih? 80. 80.000. 800 ini. Jadinya dapat 100. Terus ini jadinya dapat 8. Nah, awalnya kan 80, ini dapat 100. Si pakaian awalnya cuma dapat 10, ini dapat 8. Tinggal kita masukkan budget line ini ke grafik. Pakaiannya ada 8 di sini. Si apa nih lagi? Makanannya ada 100. 100 lah kira-kira di sini. Di sini. Lalu nanti ini ada perubahan. Perubahannya apa? Yaitu garis BL-nya akan menjadi lebih tajam. Nah, 100. Ya, jadi lebih tajam, kemungkinan pun persinggungan nanti ada di sini. Di sini. Nah, kemungkinan ya persinggungan akan terjadi lebih karena makanan tadi turun jadi 800. Jadi lebih banyak makanan yang bisa dibeli. Nah, lihat kan di sini kan bisa jadi 50 makanan, pakaiannya bisa berkurang, cuma dapat berapa gitu.
cuma dapat 2 misalkan, karena tadi harga pakainya naik dari 10.000 ke 8.000. Nah, itu selesai materinya. Ada 4